Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita menginjak pada pertemuan ke-10 perkuliahan PPIC. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan bahas tentang MRP. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas just in time. The objective of MRP atau Material Requirement Planning, perencanaan material, to ensure that the manufacturing department has the correct amount of material on hand at the time it is needed. Jadi di sini fungsinya apa? Untuk mengkoreksi kembali material yang ada pada lini produksi pada saat itu dan dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian dependent demand for item in inventory that are subassembly or component part to be used in the production of finished good. Kemudian ada independent demand for item that are finished good. Overview dari MRP, bisa kalian lihat input dari MRP apa aja. Yang pertama berdasarkan MPS, kemudian design changes atau bill of material, biaya-biaya, variabel biaya dari masing-masing material. Kemudian receive withdrawal, inventory record. Jadi berapa material yang ada di gudang. Kemudian untuk processingnya bisa menggunakan MRP komputer program. Keluarannya berupa plan order schedule, kemudian ada order release dan perubahan. Perubahan apa yang harus dilakukan oleh pihak produksi. Kemudian secondary reportnya performance control report, kemudian planning report dan exception report, dan keluaran yang terakhir yaitu inventory transaction. Jadi berapa inventory akhir pada bagian gudang. Kemudian cumulative lead time, the sum of the lead times that sequential phase of process require from ordering of part or raw material to completion of final assembly. Jadi masing-masing lead time pada material. Cumulative lead time bisa dilihat. Jadi mulai dari procurement, fabrication, sub-assembly dan assembly. Berapa lead time yang dibutuhkan pada material ini. Kemudian assembly time chart, mulai dari procurement of raw material di material F sampai dengan final assembly membutuhkan berapa lama untuk prosesnya. Kemudian apa itu bill of material? A listing of all of the raw material, part, sub-assembly and assembly needed to produce one unit of product.
Maksudnya gimana? Jadi listing material penyusun dari produk itu terdiri dari apa saja, berapa banyak untuk satu unit produk, pengertian dari bill of material. Kemudian product structure tree, a visual depiction of the requirement in a bill of material where all components are listed by level. Jadi struktur tree dari produk atau breakdown dari produk. Produk ini di breakdown berdasarkan assembly atau part-part pembentuknya. Terdiri dari berapa tahap. Contohnya di sini. Nah, ini struktur tree dari produk kursi. Mulai dari untuk finish chair-nya berupa kursi, kemudian di breakdown ada front leg, seat, dan back support. Dari gambaran produk struktur tree, di situ dilihat untuk level pertama ada leg assembly, seat, dan back assembly. Sedangkan di level kedua, untuk leg assembly terdiri dari leg membutuhkan 2 dan crossbar. Nah, bisa Anda lihat crossbar butuh 1. Kemudian pada level kedua untuk back assembly, slide rail membutuhkan 2. Kemudian crossbarnya 1, back supportnya 3. Nah, jadi di sini struktur produk dari produk struktur tree dari bangku kursi di sini ada 2 level. Level 0-nya chair, level 1-nya leg assembly, seat, dan back assembly. Sedangkan level 2 ada leg, crossbar, side rail, crossbar, dan back support. Produk struktur tree. Nah, itu dari produk struktur tree-nya. Kemudian pakai apa saja caranya atau metode dalam MRP itu. Nah, jadi bisa menggunakan lot sizing. Yang pertama bisa menggunakan lot for lot, atau kalau pada buku acuan L for L, ordering. The order or run size is set equal to the demand for that period. Kemudian minimize investment in inventory. Jadi meminimasi jumlah inventory yang ada di gudang. Kemudian it result in variable order quantity. A new setup is required for each run. Kemudian cara yang kedua menggunakan EOQ, Economic Order Quantity, can lead to minimum cost if usage of item is fairly uniform. This may be the case for some lower level items that are common to different parents, least appropriate for lumpy demand item because inventory remain often result. Jadi melakukan order dengan jumlah yang minimal. Artinya apa? Kita melakukan order bahan baku A untuk produk X sejumlah nilai minimal tapi maksimal. Maksudnya memang pada saat itu dibutuhkan pada proses produksinya. Kemudian cara selanjutnya ada fixed period ordering, provide coverage for some predetermined number of period.
Contoh untuk MRP itu sendiri, pengisian dari MRP. Nah, di sini bisa kalian lihat MRP scheduling with load for load ordering. Dari MPS for shooter. Nah, tidak ada beginning inventory-nya, nggak ada. Nah, di situ dibutuhkan pada minggu keempat dan ke-8. Minggu keempat sebesar 100 unit, minggu ke-8 150. Sehingga pada tabel MRP-nya untuk shooter, di mana kalau di situ ada lead time 1 minggu, sehingga kita kembali dulu untuk gross requirement itu diperoleh datanya dari MPS, langsung turun di minggu keempat dan minggu ke-8. Sedangkan net requirement minggu keempat dan minggu ke-8 untuk plan order receive minggu keempat dan ke-8 100 dan 150. Untuk plan order release diperoleh pada minggu ke-3 dan minggu ke-7. Karena apa? Lead time dari bahan baku shooter, part shooter itu 1 minggu, sehingga kita harus melakukan pemesanan pada minggu sebelumnya, karena akan kita produksi di minggu keempat dan minggu ke-8. Sudah jelas di sini? Nanti kalau belum jelas, kita akan lakukan diskusi minggu depan. Sedangkan frame, di sini ada frame dengan lead time 2 minggu. Gross requirement diperoleh dari plan order release dari shooter. Kalau shooternya butuh 1, di situ gross requirement-nya untuk frame 2, sehingga dibutuhkan 200. Sedangkan pada minggu ke-7 300 untuk net requirement-nya sama dengan posisi gross requirement. Sedangkan plan order release di sini lead time 2 minggu, sehingga dilakukan pemesanan pada minggu ke-1 sebesar 200 dan 300. Kemudian untuk wood section, di sini lead time 1. Nah, di sini wood sectionnya 400, atau sejumlah partnya sejumlah 4 part untuk wood section. Sehingga pada periode ketiga itu dibutuhkan, karena di sini semua produk ini diproduksi pada minggu keempat. Nah, untuk schedule receive-nya 70, untuk project on hand ada 70, minggu ke-1, 2, dan 3. Sedangkan net requirement-nya sehingga ada kekurangan 330. Untuk plan order release dilakukan pada minggu kedua, karena lead time-nya di sini 1 minggu. Nah, di sini ada mungkin ada pertanyaan, kok 330, Pak? Dari mana? Karena di sini ada schedule receive atau ada bahan baku ada di gudang untuk wood section sebanyak 70 unit. Sehingga project on hand atau inventory di sini ada 70 pada awal periode. Sehingga ada kekurangan 330, 400 kurangi 70. Sudah jelas ya? Oke. Kita lanjut. Kemudian example yang lain untuk MRP.
MRP schedule with lot size for component. Ini tadi ya. Contoh yang lain. Jadi ini contoh yang lain. Tergantung, jadi ini tergantung dari produk kita, struktur produk kita. Masing-masing bahan baku lead time-nya kapan. Kemudian using the MRP, adanya packing, the process of identifying the parent item that have generate a given set of material requirement for an item. Kemudian ada backflushing, exploding an item bill of material to determine the quantities of the component that were used to make the item. Kemudian untuk mengupdate dari sistem, an MRP is not static document. Artinya apa? Jadi dari MRP ini bukan merupakan dokumen yang bersifat statis, tapi melihat realita pada lantai produksi. As time pass, some order get complete. Jadi order bisa saja berjalan dengan pasti. Some order get complete. Artinya apa? Artinya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Kemudian order are nearing completion. Jadi bisa hanya sebagian yang terselesaikan. Bisa saja kadang ada order baru yang baru masuk. Sehingga apa? Sehingga kita harus menyesuaikan semuanya. Mulai dari MPS, RCCP maupun MRP-nya. Kemudian existing order will have been altered. Bisa quantity change, delay, dan misdeliver. Jadi bisa terjadi adanya perubahan quantity jumlah yang dikirim oleh pihak supplier. Kita pesan 330 unit, tetapi yang dipikir 200, yang dikirim 200. Otomatis kita harus menyesuaikan dari MRP yang kita buat. Jadi melihat kembali kondisi lapangan. Kita lakukan evaluasi. Kemudian output, primary output, plan order, a schedule indicating the amount and timing of future order. Kemudian output yang lain, order release, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian change, revision the date or quantity or the cancel of order. Kemudian ini output secara secondary-nya. MRP and service, food catering service and item, cater food. Kemudian dependent demand, ingredient for each recipe. Bisa juga ada hotel renovation, activities and material explored into component part for cost estimation and scheduling. Saya rasa untuk pertemuan MRP yang pertama ini saya cukup sekian. Kemudian untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan kelanjutan dari tugas yang kemarin. Anda hitung dari sisi MRP-nya dengan menggunakan lot sizing, lot for lot, fixed order period, dan economic order quantity. Dengan menggunakan 3 metode ini dulu, dikumpulkan maksimal minggu depan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.